Tidak bisa bicara yakin kalau dasarnya tidak yakin. Makanya asumsi jangan dijadikan dasar, karena tidak akan melahirkan keyakinan. Ya, keyakinan, pengetahuan. Tidak mungkin ini ada tanpa pengetahuan. Tidak mungkin ini bisa dijadikan dasar kalau tidak diyakini. Ilmu dan keyakinan ini bisa jadi dasar saya bilang. Baru berpikir di atas ini, baru membangun tema di atas ini. Seperti itu. Itu di buku filsafat seperti itu. Ketika Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad itu berkata, saya tidak percaya peristiwa Holocaust itu konspirasi. Itu keluar langsung, sakit hati. Tidak boleh menyakiti hati orang lain itu. Sudahlah, kita ini jangan selalu teriak-teriak membela kebenaran tapi juga merobek-robek kebenaran. Kan Rasulullah tidak menyakiti hati orang Yahudi, orang kafir. Ada yang disuapin oleh Rasulullah, ada yang meludahi, didatangin dikasih makan yang enak-enak. Masuk Islam semuanya. Umar bin Khattab melindungi Yahudi di Mesir yang rumahnya mau digusur. Nah, jadi sila ketiga persatuan ini sebenarnya dibangun di atas dua basis besar, sehingga kita dengan non yang berbeda agama dengan kita adalah saudara dalam basis kebangsaan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Adik-adikku sekalian, para aktivis himpunan mahasiswa Islam Komisariat Tarbiyah YIN Madura yang saya banggakan, saya diminta oleh panitia untuk hadir ke forum diskusi ini dengan mengangkat tema konspirasi di balik pembubaran ormas-ormas Islam. Ya, sebagai alumni saya mau saja hadir, tetapi dalam konteks tema ini saya masih perlu diskusi terlebih dahulu dengan adik-adik. Bagaimana adik-adik bisa memunculkan tema seperti itu? Saya mohon beritahu atau informasikan. Siapa yang punya ide, diskusinya seperti apa sehingga muncul tema seperti itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Jadi dari rapat divisi itu sempat terjadi pengangkatan tema, salah satunya terkait isu pembubaran ACT, yang mana ACT itu yang kita tahu adalah sebuah ormas yang berdiri karena di bidang kemanusiaan, utamanya ketika di Palestina, kemudian di Indonesia terjadi banjir. Nah, oleh saya diusulkan satu tema yang bisa merangkap kesemuanya. Artinya dari beberapa isu kemarin yang sempat terjadi seperti TI, kemudian FTI, dan ormas, keluarnya Perpu Ormas yang tahun 2018 kayaknya, itu terjadi kecekcokan terkait ormas-ormas yang berbau Islam. Sehingga menurut saya kepada teman-teman divisi, mungkin begini saja, kita bahas konspirasinya saja di balik semua pembubaran itu saja. Kalau ACT mungkin terlalu subjektif, sehingga dari kami muncul ide tersebut untuk mengangkat tema yang diusulkan. Dari informasi ini saya menangkap tidak ada suatu pemikiran bahwa pembubaran itu adalah hasil dari suatu konspirasi. Jadi temanya ini sebenarnya tidak didasari oleh sebuah dasar pemikiran, adik-adik. Coba didengarkan tadi informasi dari pengurus divisi
Kalau mendengarkan informasi dari pengurus divisi itu, adik-adik sendiri itu belum menyatakan bahwa di balik pembubaran ormas-ormas itu ada konspirasi. Itu kan yang ingin saya dengar. Atau barangkali masih ada yang mau menambahkan, apa benar ada konspirasi di balik pembubaran ormas-ormas itu? Karena kalian mengangkat tema konspirasi di balik pembubaran ormas Islam. Sehingga saya tanya dulu sama kalian. Kalian membuat tema itu kan semestinya kalian sepakat dengan tema itu. Kalau kalian sepakat, berarti kalian sepakat bahwa ada konspirasi. Dan itu yang ingin saya tanyakan. Informasi bahwa ada konspirasi itu dari mana? Silakan. Asumsi ataukah fakta? Apakah itu kesepakatan diskusi atau ide personal? Karena ini masalah yang sangat riskan. Silakan. Tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada dasar, hanya buat tema begitu saja tanpa dasar, ya sampaikan saja kalau memang tanpa dasar. Gimana? Silakan disampaikan. Apa memang ada dasarnya? Ada informasi? Apakah informasinya bersifat asumsi ataukah data? Ataukah memang tidak ada dasar? Kalian hanya membuat tema tanpa dasar. Bagaimana? Silakan ditanggapi. Silakan. Jadi kan kalian yang menyodorkan tema itu, bukan saya. Maka saya bertanya, dasarnya kalian itu apa mengangkat tema itu? Kalau saya kan diminta membahas temanya itu. Monggo adik-adik. Silakan. Bagaimana? Tolong dijawab, disampaikan. Silakan. Ayo. Tidak ada memang. Silakan. Sulam. Mungkin saya rasa itu informasinya lebih bersifat asumsi karena pembubaran ormas-ormas yang dan tidak itu cuma apa istilahnya dianggapnya mungkin ada konspirasi di balik itu. Ya, berarti hanya asumsi. Jadi apakah ini asumsi bersama atau bukan? Bukan ya? Bukan. Oke, tidak apa-apa. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ada. Silakan kalau ada. Sebelumnya juga mengenai berhubung saya bukan termasuk bagian yang mengurusi ini jadi saya juga kurang tahu apakah ini asumsi ataupun fakta. Jadi yang saya tangkap mungkin ini lebih ke asumsi memang karena ketika saya juga mengingat tentang pembubarannya FPI, ya itu yang mengatakan juga Habib Rizik itu juga mengecap atau menyatakan bahwa yang pembubaran ini atas dasar konspirasi dari datangnya siapa itu yang dari Amerika gitu ketika waktu itu juga sehari setelah itu maka ada pernyataan bahwa FPI harus dibubarkan gitu. Jadi ada anggapan bahwa FPI ini dibubarkan dikarenakan ada orang itu gitu. Jadi mungkin untuk yang lebih general lagi kayak ormas-ormas yang lain saya kurang tahu juga karena saya bukan yang. Apakah ada yang mau menanggapi pendapat ini? Silakan. Jadi sebenarnya bukan menambah dari argumentasi yang dari saudara Rozi barusan. Saya sempat melihat di salah satu channel TV di ATV itu waktu itu Jenderal TNI saya lupa itu siapa mengatakan bahwa FKI
FPI ini adalah suatu ormas yang bisa mengancam kedaulatan bangsa. Karena dengan adanya FPI ini selalu membuat kerusuhan yang dikatakan oleh para jenderal tersebut di salah satu channel TV itu, di ANTV mengatakan sedemikian. Jadi asumsi saya bahwa gerakan FPI ini merupakan suatu gerakan yang mungkin bisa membahayakan suatu tatanan pemerintah. Karena dari FPI sendiri itu kebetulan salah satu dekat desa saya itu adalah tempatnya FPI, dan saya tidak terlalu mengikuti FPI sebenarnya, tapi mengamati dari gerakan-gerakan dari FPI itu sendiri memang keras. Jadi mungkin bisa mengancam dari kemaslahatan bangsa dilihat dari segala gerakan yang dilakukan oleh teman-teman FPI. Mungkin seperti itu. Oke, saya masih butuh tambahan pandangan-pandangan dari seluruh peserta ini, sehingga saya menemukan arah mau mengarahkan adik-adik seperti apa gitu, seperti itu. Silahkan coba. Saya minta dari adik-adik dulu memberikan tanggapan terhadap tema ini. Ayo, mohon, silakan. Terima kasih atas waktunya dan beberapa yang saya perhatikan dan mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebenarnya saya ingin hanya memberikan pendapat saya terhadap tema kajian Islam pada kesempatan kali ini, yaitu konspirasi balik pembubaran ormas-ormas Islam di Indonesia. Yang saya tangkap dari tema ini berkaitan dengan beberapa diksi yang dicantumkan di sana. Itu ada kata konspirasi. Yang pertama saya bahas konspirasi sendiri itu memiliki, kalau dari perspektif saya pribadi, itu memiliki suatu makna yang artinya terdapat suatu hal di balik hal yang sedang dilakukan. Artinya jika di sini konteksnya adalah konspirasi pembubaran ormas-ormas Islam, artinya apakah terdapat kemungkinan yang terjadi dengan dibubarkannya ormas-ormas Islam itu sendiri, mau itu kemungkinan negatif ataupun positif. Artinya begini, yang saya tangkap adalah mungkin para pengurus divisi, karena saya juga tidak begitu paham tentang dicetuskannya tema ini, mungkin para pengurus divisi di sana itu melihat kejadian-kejadian yang dirasa kurang begitu, dikatakan kurang begitu enak atau kurang begitu pas, dalam artian dengan dibubarkannya ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Saya ambil contoh sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi, menyebutkan beberapa ormas-ormas Islam yaitu HTI dan FPI. Mungkin dengan dibubarkannya kedua ormas besar ini, ya, sebagaimana kita ketahui kalau HTI ini condong kepada khilafah Islamiyah atau negara Islam yang mana mengangkat suatu khalifah, dan jika FPI condong kepada amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana sudah dijelaskan Kanda Uzi dan Kanda Nabi barusan. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ataupun kondisi dari para anggota-anggota ormas di dalamnya, lebih kepada spesifikasi atau sudah masuk ke dalam ranah alasan kenapa ormas-ormas itu dibubarkan. Jadi kenapa saya kembali katakan saya memberikan pendapat kepada tema ini, karena saya rasa dengan dicantumkannya diksi konspirasi itu terdapat alasan terhadap pembubaran ormas-ormas Islam yang ada di negara kita Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Oke, ada lagi? Ada? Silakan kalau ada. Kalau masih ada silakan. Apa yang pernah dibaca, apa yang pernah didengar, coba silakan. Jadi mengenai tema pada kesempatan kali ini yang berkenaan dengan konspirasi di
suatu cikal bakal yang dulu itu pernah dibangun. Karena dulu itu tidak bisa dipungkiri ketika saya membaca sejarah itu, saya dihadapkan dengan tokoh Gustav Kamenopo. Dari Gustav Kamenopo itu kemudian saya dihadapkan dengan Soekarno sebagai tokoh nasionalisme. Kemudian dihadapkan kepada Karto Sudiryo sebagai deklarasi negara Islaman. Dan yang ketiga itu adalah Samaun sebagai deklarasi dari bibit dari komunis, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan FPI ataupun nasional yang dibubarkan, maka sebenarnya itu merupakan cikal bakal yang sudah dipertontonkan sejarah Pancasila, sehingga dampaknya itu akan menjadi relevan dan kemungkinan bisa terjadi pada kesempatan yang kemudian membubarkan beberapa ormas-ormas itu. Namun kenapa kemudian ada kata konspirasi di sini? Sebenarnya kalau misal saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Anda tadi mengenai ketika FPI itu dibubarkan karena akan menjawabkan terhadap kehalifahan ataupun sebuah pemerintahan. Karena sebenarnya begini, ketika semisal saya baca secara sudut pandang, ketika kita dihadapkan dengan tiga ormas besar, diantaranya adalah Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah dan juga LPI ataupun FPI, maka representasi yang keluar dari pikiran saya pada waktu itu adalah seperti ini. Ketika kita ingin mencari remaja masjid yang rajin sholat berjamaah, maka saya perlu mendatangi organisasi-organisasi masyarakat ada bertambah. Kemudian untuk membangun definisi pendidikan yang lebih terstruktur dan lebih dinamis, saya dihadapkan dengan UMR salah satunya. Kemudian untuk sebagai pertahanan dengan dinamika yang bersifat kompleks, maka pemikiran saya pada waktu itu menghasilkan representasi LPI dan juga FPI. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Tidak ada tambahan. Di sini saja sudah berbeda pandangan. Dan memang tidak harus sama pandangannya. Di skop satu titik yang sama, pandangannya berbeda, apalagi negara, apalagi dalam negara. Sehingga harus ada satu garis pemikiran yang tegas bahwa negara itu, Indonesia itu mau dibentuk yang seperti apa. Kalau tidak tegas, saling tarik ulur, berbahaya, tidak punya pendirian. Tidak bisa kita kuat dan tidak bisa dibawa, bangsa ini mau dibawa kemana, tak bisa, karena garis ideologinya belum jelas. Kalau dibiarkan perbedaan pendapat itu tidak diambil satu, ditarik yang, tapi atas dasar kesepakatan bersama, seperti itu. Dan pendiri-pendiri bangsa ini sudah buat kesepakatan bersama atas nama semua agama dan perwakilan seluruh daerah di Indonesia, itu sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi bersama yang dimiliki bersama oleh seluruh bangsa Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik berbeda agamanya, suku bangsanya dan lain-lain. Itu sudah sepakat. Apakah mau buat kesepakatan baru lagi? Memangnya gampang, memangnya tidak menimbulkan korban dan kerugian. Pertanyaan yang lebih mendasar, memangnya salah Pancasila? Jadi negara ini sudah jelas, sudah terbentuk. Maka apapun siapapun yang haluannya menentang negara itu harus dibubarkan. Saya tidak menyebut organisasi yang mana, tetapi siapapun, kapanpun, ke depan, masa depan yang akan datang, apapun yang melawan, yang menentang, yang arahnya melawan Pancasila itu harus dibubarkan. Dan saya tidak bicara yang telah bubar. Oke. Yang kedua, dikiranya pemerintah itu main sembarangan. Dikiranya pemerintah itu tidak takut salah pada hukum negara. Kalau hanya mengira, itu jangan dijadikan keputusan dan jangan dijadikan dasar berpikir. Kalau hanya mengira, harus ada bukti. Jangan belajar membangun pemikiran di atas perkiraan. Itu
percuma ngambang, nanti gagal. Sudah dibangun besar-besar, biaya besar, seminar, diskusi, ternyata ujung-ujungnya salah. Saya punya banyak cerita di balik pembubaran organisasi di Indonesia. Tapi yang harus diingat oleh adik-adik, yang membubarkan itu pemerintah, ulil amri, yang wajib diikuti dalam Al-Quran. Ulil amri itu kalau dalam ajaran Islam wajib diikutin, kecuali menyuruh kepada kemaksiatan. Apakah ada sikap pemerintah Indonesia dari dulu sampai sekarang membubarkan ormas ini yang berlawanan dengan Islam? Lihat tafsirnya dulu. Arogansi pemikiran tidak dibolehkan. Yang jelas, jangan dikira pejabat-pejabat di bangsa ini bodoh agama. Agama dan hukum-hukum ini sudah ada pakarnya masing-masing. Siapa yang terbaik di bangsa ini ditarik jadi pejabat. Siapa yang terbaik dalam bidang agama pasti dimintai pertimbangan, kalau tidak ditarik menjadi urusan agama. Tidak mungkin orang-orang hebat di negara ini membiarkan negaranya itu runtuh. Dan di tangan orang-orang hebat negara ini bisa dikawal, bisa dijaga, dan buktinya sampai sekarang eksis. Problem keseharian di negara lain ada. Ketidakpercayaan, hutang, narkoba. Memangnya di negara lain itu surga? Berpikir itu harus begitu, adik-adik sekalian. Saya punya cerita. Misalnya Sekar Maji Marijan Kertosuwiryo yang punya DITI NII, itu orang Bandung. Itu awal-awalnya teriak-teriak negara Islam sampai perang. Saya dapat kabar, tapi saya lupa ini ya, apa video apa bacaan, saya lupa, maaf adik-adik. Saya hanya melewati begitu saja bacaan-bacaan seperti itu, nggak jadi fokus saya. Yang jelas informasi itu mengatakan bahwa Sekar Maji itu ketika sakit, sepas menjelang mati, itu memanggil pembesar-pembesarnya DI. Apa kata Sekar Maji? Ternyata ijtihad kita selama ini salah. Itu ucapan Sekar Maji. Kan dia mau lawan Pancasila, mau ganti dengan Islam. Dia bilang di akhir hayatnya, kalau informasi ini benar, ini pelajaran besar. Tapi kan informasi, kan saya tidak melihat Sekar Majinya, atau saya tidak dengar dari orang yang menyaksikan ucapan Sekar Maji. Itu sudah sekunder, apalagi tulisan. Nah ini, jadi kan di HMI diajarkan berpikir itu yang kuat. Berpikir yang kuat itu dasarnya harus diyakini benar. Jangan berpikir di atas asumsi. Jangan berpikir hanya ideal dan rasional, tapi real. Berpikir realistis, bukan hanya rasional dan ideal, tapi real, realistik, empirik, faktual. Berpikir itu begitu. Contoh, biar belajar cara berpikir. Karena kalian memang masih komisariat, ada yang belum ikut LK2. Ketika saya LK2 di Jember tahun 2001, salah satu pematerinya itu Profesor Dr. Agus Salim Sitompul. Mungkin sekarang sudah wafat, mungkin sih. Waktu itu sudah sepuh. Itu aktivis HMI tahun 65. Menyaksikan sendiri. Bahkan dia punya koran-koran 45. Itu disebut pelaku sejarah HMI, Agus Salim Sitompul. Ke HMI-nya kental sekali. Anak-anaknya semuanya diberi nama HMI, Fahmi itu. FAHMI berarti. Kan seperti itu. Bukan front anti HMI ya. Itu ada anaknya teman saya aktivis PMI diberi nama Fahmi. Kok anakmu diberi nama HMI? Ini bukan HMI bro. Apa? Front anti HMI ini Fahmi. Dan seperti itu. Agus Salim itu sampai anaknya bilang abang. Anaknya mahasiswanya di kelas, dia kalau bertanya, kalau mengkritik, abang, karena kebiasaan di HMI. Anak-anaknya juga HMI. Jadi HMI kental dia. Ketika teman-teman saya mengkritik korup alumni, dengan banyaknya asumsi banyak koruptor dari alumni, bahkan gedung yang saya tempati untuk
intermediate training waktu itu buatan sumbangsih dari Bedu Amang yang alumni, yang mantan Kabulok zaman Soeharto yang katanya korupsi. Itu juga gedungnya ditempati saya dan teman-teman. Itu dikritik oleh teman-teman di Jember waktu itu, dari Jogja, dari Medan, mengkritik habis. Agus Salim itu diam dan setelah selesai hanya mendekati anak yang mengkritik itu. Adinda tadi bilang banyak kami korupsi kan? Ya, sebutkan satu saja. Gak bisa. Mau nyebut siapa? Gak bisa. Tahun 2001 Akbar Tanjung waktu itu selamat katanya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sudah menyatakan tidak terbukti. Nah, akhirnya dia bilang berpikir itu jangan hanya rasional tapi realistis. Gitu adik-adik sekalian. Berpikir berdasarkan fakta. Jadi ada fakta, ada asumsi. Fakta ini kalau dijadikan dasar berpikirnya namanya berpikir real, berpikir realistis. Kalau tanpa fakta hanya asumsi itu namanya berpikir rasional ideal atau asumsi. Jadi saya tidak tahu langsung apakah benar Sekar Maji itu bilang seperti itu. Kalau Sekar Maji memang asli bilang seperti itu dengan sumber yang primer, saya langsung menyaksikan itu namanya primer. Kalau dari orang udah sekunder, apalagi tulisan, apalagi YouTube. Nah ini kan Masya Allah kalau memang dia benar bilang begitu. Tapi terlepas dari dia benar bilang begitu atau enggak, Pancasila ini jalan sampai sekarang. Dan adik-adik kalau sebenarnya tema ini itu punya tema besar. Kalau adik-adik mengangkat tema dengan tulisan konspirasi di balik pembubaran ormas Islam, itu sebenarnya ada basis besar dari tema ini. Apa? Ideologi negara. Gitu. Jadi tema-tema besarnya ormas-ormas yang dianggap berlawanan dengan ideologi negara itu pasti dibubarkan. Terus kemudian perilaku-perilaku yang berlawanan dengan nilai-nilai bangsa ini itu pasti dibubarkan. Contoh radikalisme, fundamentalisme, terus pasti dibubarkan itu. Kekerasan dibubarkan. Ini saya tidak mengajak untuk berdebat, tidak mengajak untuk adu argumen agama, seperti itu. Oke, dan tema ini riskan dan rawan, dan tema ini menuai banyak kontroversi, dan ini tema agak sulit dan ini agak besar juga tema ini. Sehingga saya rasa tidak cukup kita bicarakan tema seperti ini dimulai dari jam 4 pembicaraannya dan dimulai dari jam 3.40. Ini sudah jam 4.15, udah setengah 5 ya. Jadi seperti itu. Adik-adik sekalian, selanjutnya saya ingin mengajak pada tema-tema awal. Mari kita pahami saja bagaimana ideologi bangsa ini dibangun, itu saja. Nanti akan mengerti sendiri hal apa yang berlawanan kemudian dengan kesepakatan bersama pembentukan negara lewat ideologinya itu. Oke. Ideologi negara kita ini Pancasila. Jadi Pancasila itu disebut demokrasi, tapi demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal seperti Eropa, seperti Barat. Tapi demokrasi Pancasila. Saya pernah mendengar Fakhri Hamzah di TV One ILC itu mengatakan, kata Fakhri Hamzah, satu-satunya negara di dunia yang memiliki dua basis sekaligus itu hanya negara kita, basis keumatan dan basis kebangsaan, basis keagamaan dan basis kebangsaan. Basis kebangsaan ini bukan basis keagamaan. Basis keagamaan kita punya. Negara ini adalah negara dengan basis agama. Buktinya sila pertama itu agama. Tapi negara ini memiliki basis kebangsaan, nasionalisme. Jadi kata Fakhri Hamzah, hanya Indonesia yang memiliki dua basis sekaligus. Ini potensi besar untuk dikelola. Akan menjadi negara besar di dunia kalau bisa dikelola dengan benar. Di mana agama dijadikan basis,
dan nasionalisme atau kebangsaan dijadikan basis. Salah satu menurut saya sisi pekanya HMI itu membangun dirinya dengan dua basis, yaitu keumatan, kebangsaan, di mana memang kader HMI itu dikatakan sebagai kader umat dan kader bangsa. Ada seorang penulis di HMI namanya Viva Yoga Mauladi, senior aktivis dari Bali. Justru dia bukunya berjudul Kader Umat, Kader Bangsa. Itu perlu dibaca buku itu. Tulisnya Viva Yoga Mauladi. Negara lain basisnya kadang hanya basis nasionalisme, ada yang basisnya hanya agama. Kita kedua-duanya bisa dipadukan, disatukan. Menurut Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, mantan ketua PBNU, Timur Tengah itu belum selesai sampai sekarang mengawinkan nasionalisme dengan keagamaan. Itu sehingga terjadi konflik sampai sekarang dan makan banyak korban. Mau maju bagaimana? Wong persaudaraan saja masih belum terbentuk, peperangan masih dengan saudara dan dibantu negara lain. Itu lahan empuk. Itu negara kita mengalami seperti itu dulu ketika masa penjajahan, konflik antar saudara, dibantu salah satunya, berbahaya. Dan seperti itu. Nah, jadi sila ketiga persatuan ini sebenarnya dibangun di atas dua basis besar, sehingga kita dengan yang berbeda agama dengan kita adalah saudara dalam basis kebangsaan. Seperti itu. Kemudian basis keagamaan itu akan selalu mawas diri dan introspeksi diri bahwa negara ini bukan hanya berbasis keagamaan, tetapi berbasis kebangsaan. Kan enak, kita dua kaki, main dunia akhirat. Yang suka demen agama, silakan di negara ini. Silakan mendalami jati dirinya dan agamanya sedalam mungkin, jadi pertapa, jadi orang sakti, silakan. Boleh di negara ini. Negara tidak menghalang-halangi. Yang suka main memperjuangkan bangsa, silahkan. HMI sedang membangunkan adik-adiknya di situ kepribadiannya. Yang punya karakter suka politik, kebangsaan, sudah ada contoh-contohnya, link-linknya sudah banyak. Tetapi yang tidak demen itu karakternya anti soal-soal politik, tapi lebih senang pemikiran, pendidikan, pesantren, umat, masyarakat. Kita memang melayani itu. Budayawan kita banyak, agamawan kita banyak, pendidik kita banyak. Banyak kami-kami yang bidang pendidikan. Dan itu sama-sama bisa hidup di Indonesia. HMI itu Indonesia banget. Kita benderanya dua, hitam hijau. Hitam keumatan, hijau kebangsaan. Hijau negeriku, hitam intelektualku, pena hitam itu. Dan kalian harus bangun di atas dua itu. Nanti cari mana pilihanmu dan mana karaktermu. Dan saya memilih keumatan. Saya memilih keumatan. Teman-teman saya di kebangsaan banyak. Sehingga kalau anak HMI yang demen keumatan tidak gagap soal-soal kebangsaan, kan teman-temannya, dan sebaliknya. Oke, Pancasila. Pancasila ini itu lahir dari bangsa ini. Saya guru sejarah. Pancasila itu memang karakter bangsa Indonesia dari zaman kuno. Dulu di Jogja itu, di zaman Mataram kalau tidak salah, itu rakyat yang tidak suka itu demonstrasi dengan tidak pakai baju atas, bawahnya ada ditutup tapi atasnya tidak pakai baju, itu duduk begini di depan istana berjemur. Itu protes kepada kebijakan raja, demokrasi. Dan seperti itu. Tapi demokrasi di sini lahirlah Pancasila, 5 dasar. Oke. Pertama, ketuhanan, artinya bukan negara komunis, sehingga kita bisa bergaul dengan blok barat waktu itu. Kemudian kemanusiaan, apa ada yang anti kemanusiaan di dunia ini? Tidak ada kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Nah, ini modal semua yang bisa dibangun itu kalau bisa bersatu. Ini panjang kalau diceritakan filsafat persatuan itu. Itu berbasis sejarah kita ratusan tahun. 350 tahun kita tidak bisa melawan karena kita tak punya semangat bersatu. Nasionalisme belum datang. Kerajaan-kerajaan itu bersifat kedaerahan. Tapi 1908 sudah terbentuk nasionalisme lewat organisasi Budi Utomo.
maka butuh 37 tahun berikutnya 45 kita merdeka, itu sudah punya semangat bersatu dan sudah terbentuk nation state, tidak kerajaan lagi. Makanya setelah itu 45 merdeka, Inggris Belanda datang, dilawan hanya 5 tahun sampai tahun 50, kita bisa melawan dua, Inggris dan Belanda sekaligus, hanya 5 tahun. Apa pelajaran besar dan harganya besar? Butuh ratusan tahun untuk sampai pada kesimpulan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu sila ketiga. Sapu lidi, kalau tercerai berai, satu bisa dipatahkan dan tidak bermanfaat kalau hanya satu. Tetapi kalaupun dia lidi lemah dan mudah dipatahkan, tapi bersatu diikat dalam satu ikatan yang kuat, siapa yang bisa mematahkan? Dan manfaatnya besar. Itu filsafat persatuan. Harganya mahal. Berapa nyawa melayang, berapa abad penderitaan, hanya untuk bisa menemukan satu kata, bersatu kita teguh. Di sini kita bangun juga filsafat bangsa, kepribadian bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, pakai bahasa Sanskerta, karena dulu kita menggunakan bahasa Sanskerta. Yang datang ke sini itu India, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, persatuan. Dan siapa yang merongrong ini memusuhi negara berarti, karena ini sudah menjadi ideologi negara. Dan seperti itu. Kira-kira apa yang bisa merongrong persatuan? Ya mungkin tahu sendiri, maka itu harus dibubarkan. Siapapun apapun yang merongrong persatuan harus dibubarkan. Pilihan negara di dunia itu hanya dua, unitaris, federalis, kesatuan, syarikat. Hanya dua bentuk negara itu. Tidak ada negara selain dua bentuk ini di dunia, dan ini bukan pilihan main-main. Indonesia pilih kesatuan, dan tentara mengatakan ini harga mati, perang. Dan tentara ini, TNI yang menjaga kedaulatan negara ini. Kedaulatan maksudnya persatuan itu, termasuk kedaulatan itu persatuan. Dan harga mati bagi TNI. Lawan dulu TNI kalau mau merubah bentuk. Hanya dua bentuknya. Amin Rais itu pernah mengusulkan bentuk federal. Jadi tidak bisa negara ini dibuat permainan seperti itu, hanya punya modal buku bacaan beberapa puluh buku. Yang menyusun itu sudah bukan hanya buku yang dimiliki, tapi fakta sejarah yang berdarah-darah, yang jawabannya harus persatuan. Itu adik-adik sekalian. Jadi kalau mau itu mau dilawan, runtuhkan yang melawan. Dan seperti itu. Itu mahal. Mau dikritik pakai sisi apa? Agama. Nanti kalah yang kritik. Nanti pengetahuannya lebih hebat yang membentuk negara ini. Memangnya tidak tahu agama yang nyusut? Jangan-jangan kalian yang tidak tahu. Dikiranya tidak tahu, kalian tahu apa tentang agama? Al-Quran sudah hafal, hadis hafal berapa yang sahih, tafsirnya hafal, lafdhan makna muradan ngerti. Dan tidak cukup hanya Quran hadis, meskipun lafdhan makna masih banyak. Lain lagi pengalaman sejarah, lain lagi jiwa besarnya, ikhlas apa enggak membangun negara ini. Dari seluruh dimensi ini mungkin kalian tak bisa menyaingi satupun. Kalau mau tahu ya tinggal diceritakan orang-orangnya, tapi kan tidak enak direkam di YouTube. Saya cerita satu figur, nanti banyak yang sakit hati. Ya saya cerita netral saja. Tapi dari seluruh argumen saya ini bisa dicarikan orang-orangnya semua ada. Dan adik-adik sekalian, para pendiri bangsa ini sudah sepakat bahwa negara ini dibentuk dalam bentuk bukan Darul Islam, tapi Darussalam. Ini bentuk negara yang dipilih bersama. Negeri yang selamat. Seperti Nangro Aceh, Darussalam. Brunei, Darussalam. Indonesia, Darussalam. Nah, ini kan nggak usah disebut-sebut. Nggak usah disebut-sebut. Tapi tetap Darussalam. Kesepakatannya Darussalam. Ini kesepakatan tahun 1935. Jadi 35 sudah berkumpul tokoh-tokoh di Indonesia ini mau dibentuk kayak apa negara ini. Itu masih Belanda itu. Habis itu masih datang Jepang lagi. Sekutu masih kuat, Jepang masih kuat, belum datang. 35, 10 tahun merdeka, 10 tahun lagi dia sudah siapkan konsepnya. Kalian tahu kakaknya Kartini, R.A. Kartini itu muridnya Kiai Soleh Darat. R.A. Kartini itu alim, muridnya Kiai dia. Dia punya kakak namanya Dr. Andes Sosro Kartono. Kakaknya ini
mantan wartawan peliput perang dunia satu-satunya di dunia dari Indonesia. Kuliahnya di Eropa. Cewek-cewek Eropa memberikan julukan si ganteng dari Jawa. Jargonnya dan prinsipnya, saya tidak takut ada di Eropa karena saya tidak mau mengganggu dan saya tidak akan diganggu. Karena saya tidak mau mengganggu, saya tidak akan diganggu. Orang-orang Indonesia kepribadiannya seperti itu. Dan bagaimana dia bisa menjadi wartawan peliput perang dunia? Itu direkrut satu sedunia. Kompetisi tingkat tinggi. Konspirasi pasti ada link di situ. Kalau Anda tidak suka konspirasi, Anda jangan jadi orang HMI. HMI itu tempatnya konspirasi sama kami. Terlalu lugu, terlalu polos. Dan tidak salah konspirasi itu. Wa anda alihi wa sahbihi ajmain lagi. Kan yang tidak baik kalau konspirasinya jelek. Kan seperti itu. Konspirasi jelek itu Yahudi, ada itu. Hitler. Dan seperti itu adik-adik sekalian. Bentar ya. Apa? Mari deh, nggak tahu itu ambil mana. Ini lemari mau lihat. Ini ruang guru. Iya. Ya, saya tidak dosa berbohong itu dapat pahala untuk kebaikan. Kitab I'anatul Thalibin Jusani Babu Haramil Kidbi. Ya, banyak kitab itu enak. HMI mengajarkan saya berpikir benar, ada kerangkanya. Dari situ saya mencari kebenaran. Seperti itu. Jadi tidak sepakat dengan Darul Islam. Inilah HTI, Darul Islam. Inilah DITII. Mau memaksakan diri lagi. Seperti itu. Darussalam, bukan Darul Islam. Dan sudah ditantang oleh Mahfud MD. Kalau ada secara teks Al-Quran yang menyebutkan ada negara Islam itu, saya dukung. Saya orang Islam. Kalau ada saya dukung. Silahkan temui saya kapanpun dimanapun. Kalau ada, sampai detik ini tidak ada yang berani maju. Kan itu kesempatan untuk menjadikan negara Indonesia negara Islam. Menko Polhukam. Dia bilang saya Menko Polhukam. Dan saya orang Islam. Kalau ada di Al-Quran satu saja ayat yang mengatakan ada negara Islam, kalau ada, datangi saya Menko Polhukam, akan saya dukung. Kan kesempatan. Kalau sudah begini tidak datang, kan kalau masih memaksakan kan memang dungu. Namanya itu emosi, bukan kebenaran yang diperjuangkan. Dan kalau memang benar, kenapa tidak berani? Jadi yang kalau maksa itu kan sudah gak logis cara berpikirnya, kan ditantang secara logis. Kan itu peluang dan itu resiko, menawarkan resiko kan. Tentu dia karena sudah tahu, tidak bisa bicara yakin kalau dasarnya tidak yakin. Makanya asumsi jangan dijadikan dasar karena tidak akan melahirkan keyakinan. Ya keyakinan, pengetahuan. Tidak mungkin ini ada tanpa pengetahuan. Tidak mungkin ini bisa dijadikan dasar kalau tidak diyakini. Ilmu dan keyakinan ini bisa jadi dasar saya bilang. Baru berpikir di atas ini, baru membangun tema di atas ini. Seperti itu. Itu di buku filsafat seperti itu. Sistematika filsafat. Pengarangnya Sidi Ghazalbah di jilid 1. Adik-adik aktivis tolong banyak membaca. Mau bawa organisasi bagaimana, mau bangun negara bagaimana, kalau hanya bersenang-senang itu tidak akan bisa menjadi pejuang. Saya alhamdulillah mulai dari HMI sampai sekarang, tapi hidup saya senang kok. Jadi tapi saya itu tidak punya prinsip bersenang-senang di awal, tapi senang terus. Tanpa dicari datang sendiri. Saya dilatih di UNESA, modulnya rektor tamat 3 kali, ya sampai jam 3 malam. Yang suka senang-senang itu ya ngopi di luar ya enak. Tapi saya tidak tersiksa baca buku itu. Ketika ujian the best saya yang nikmat akhirnya. Saya yang dihargai, saya yang disebut-sebut, yang diberi buku saya hadiahnya. Bukunya ada, Revolusi dalam Revolusi. Jadi anak HMI itu harus begitu.
Saya tuh lebih suka mengkader kalian daripada memberi ilmu ke kalian. Nah, seperti itu. Jangan jadi pemalas adik-adik. Mau bawa HMI bagaimana? HMI zaman saya itu pembaca semua. Adik-adik. Tidak cengeng, bukan tipe penikmat. Seperti itu, bukan penggembira, tapi memang pejuang beneran. Ini kesepakatannya. Ini Pancasila itu Darussalam. Sudah ada contohnya Nangro Aceh dan Brunei. Itu Darussalam semuanya. Bukan negara agama, tapi bersifat agama. Dan enak kita menjalankan agama di negara ini. Terus apa yang tidak tercapai oleh umat Islam di negara ini? Apa? Haji, sholat, puasa. Apa yang tidak tercapai? Dan sudah ditantang, mana dasarnya? Tidak ada yang maju. Tidak ada konspirasi itu. Mau konspirasi apa? Wong rakyat sendiri. Kalau konspirasi itu Holocaust, itu boleh disebut konspirasi. Tapi Yahudi marah kalau dibilang itu konspirasi. Pembantaian 6 juta etnis Yahudi oleh Hitler itu difitnah, dianggap konspirasi. Itu marah itu Yahudi itu. Ketika Nejat di gedung PBB mengatakan Holocaust itu konspirasi, artinya Yahudi itu hanya ambil simpati dunia, bohong, itu dibantai sendiri dengan Hitler, konspirasi, tolong bantai rakyatku. Itu out orang-orang Yahudi dari gedung PBB itu. Ketika Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad itu berkata, saya tidak percaya peristiwa Holocaust itu konspirasi. Itu keluar langsung, sakit hati. Tidak boleh menyakiti hati orang lain itu. Sudahlah, kita ini jangan selalu teriak-teriak membela kebenaran, tapi juga merobek-robek kebenaran. Kan Rasulullah tidak menyakiti hati orang Yahudi, orang kafir. Nanti di surga kalau mau nyakiti, waktunya nanti di surga. Dendam-dendaman itu di surga, bukan di sini. Kalau di sini Allah belum mencabut ajarannya, tidak akan pernah dicabut, dan belum mencabut rasa sayang di dalam hati kepada orang kafir itu tidak. Nanti rasa sayang ini kepada orang kafir akan dicabut di surga oleh Allah. Itu baca surat As-Saffat ayat 50-an sampai 60-an. Tapi itu baca tafsirnya. Kalau baca ayatnya tidak ketemu. Itu adik-adik. Cari ilmu itu yang harus tuntas, harus mendalam. Ada dendam itu nanti di akhir. Nggak boleh nyakitin orang Yahudi. Ada yang disuapin oleh Rasulullah, ada yang meludahi, didatangin, dikasih makan yang enak-enak. Masuk Islam semuanya. Umar bin Khattab melindungi Yahudi di Mesir yang rumahnya mau digusur oleh Gubernur Abu Ubaidah. Ada anak Nasrani dicambuk balik. Makan Umar berkata, mata ta'abbatan nasya Abu Ubaidah. Sejak kapan kamu memperbudak manusia? Islam tidak mengajarkan perbudakan. Justru Islam itu menghancurkan perbudakan. Islam itu mengajarkan semua manusia itu dijunjung tinggi. Islam. Dan seperti itu. Jadi kan saya sering rekomendasikan kepada adik-adik. Ini di Malang kemarin saya sampaikan juga. Di mana-mana saya sampaikan ke anak-anak HMI. Ini 5 kalau mau diikutin. NU, Muhammadiyah, HMI, PMI, IMM. Ini organisasi-organisasi Indonesia moderat. Itu sudah bagus. Kurang apa? Dan seperti itu. Kadang-kadang ada ormas teriak-teriak demi persatuan. Kenyataannya mengacaukan persatuan. Berpikir itu real. Jangan terkooptasi oleh pidato. Kenyataannya mengacau persatuan. Kenyataannya dengan adanya mereka kacau balau. Dulu belum ada mereka enak-enak. Justru dengan dipancing-pancing begini, NU Muhammad itu semakin begini. Hati-hati ini kalau udah menyatu ini. Sedunia tidak akan ada tandingannya. Kalau dua ini udah menyatu, hati-hati. Tapi rasanya kalau NU nggak apa-apalah, Muhammadiyah nggak membantu. Masih kuat sendirian. Wong punya tongkatnya Nabi Musa. Tapi tidak enak saya bicara kayak gini di sini. Wong saya bukan orang NU, orang HMI sekarang. Di sini seperti itu. Kan ini HMI ini. Saya orang HMI itu, bukan orang. Kalau orang NU saya di kantor PCNU. Wong saya ini di kantor HMI. Jadi saya orang HMI. Mau cerita Pancasila ya. Jadi Pancasila itu awalnya kalimatnya begini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kan 7 kata itu yang disebut dengan 7 kata yang hilang. Sampai ada lagunya itu ya, 7
7 kata cinta yang kau ucap, gitu ya. Jadi lagu itu, jadi nyanyian. Itu mungkin niru 7 kata di Pancasila itu. Tapi itu bukan 7 kata cinta itu. Ketuhanan yang Maha Esa koma. Di zaman awal itu koma. Dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya ini 8, tapi itu 7 secara bahasa. Itu tidak dibuang sembarangan dan tidak dibuang. Siapa yang bilang dibuang? Kalau dibilang dibuang itu kan seperti kucing. Ini Pak Karno itu mendatangi Ki Hasyim Asy'ari. Apa itu membuang? Enggak, bertanya, bukan membuang, bertanya begini, Kiai, 7 kata ini mau ditetapkan apa mau dibuang? Kan bukan membuang, itu bertanya. Bertanya apa mau dibuang, tapi pertanyaannya apa mau ditetapkan juga gitu ya. Pak Karno nggak berani. Pak Karno itu siapa? Insinyur. Ditiup sininya sama Ki Holil Bangkalan. Itu santrinya Ki Holil Bangkalan. Yang cerita Ki As'ad. Dipegang tuh. Srepona Ki Holil 20 tahun jadi presiden. Pun srepona kok. Kok tadi maling pecel. Pun srepona Ki Holil. Nah, kayak gini itu ada. Enggak percaya itu kasihan, eman. Nikmat Allah enggak percaya, rahmat Allah enggak percaya. Pola kehidupan perilaku kayak ini tuh ada kok. Ki Holil itu kalau nalken mayit mati itu begini. Karena nalken mayit tetangganya, santrinya. Bukan kayak kiai itu. Jadi kalau kiai itu idza akal malaka lil muwakkalan itu kiai itu. Tapi kalau Ki Holil kan bukan kiai, gurunya kiai. Jadi Ki Holil itu begini. Kalau ada malaikat tanya Tuhanmu, suruh nunggu saya. Cukup pulang. Nanti kalau ada beneran nanya, Marobukah, kata malaikat ke mayit yang baru itu. Tunggu, suruh nunggu Ki Holil sampean. Pergi malaikat. Temannya, orang wali itu kenal malaikat. Banyak seperti itu, banyak. Kamu mikir, masa Nabi Muhammad oleh malaikat ditanya, man nabiyuka? Kan malaikat yang kurang ajar. Nggak tahu apa ini Nabi Muhammad, kan begitu. Itu dah. Kalau Sayyidina Umar nggak mau menjawab, Marobukah? Mikir kamu, saya ini siapa? Temannya Nabi Muhammad, kok masih ditanya gitu? Temannya Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad, temannya, kata Sayyidina Umar. Mundur malaikat, bilang sama Allah, ini nggak jawab ya Allah, lagian saya dibentak. Ya udah nggak usah. Oke, kalau Imam Sibawi, Marobukah? Entar. Man itu isim apa malaikat? Malaikat nggak pernah belajar ilmu nahwu, yang mundur. Ya nggak ngerti saya Pak. Itu kata malaikat. Ya udah kalau nggak ngerti, nggak jawab saya tuh. Ditanya balik, man itu isim apa? Ini masih ditanya orang bilang Allah itu araful ma'arif, sehingga nggak ditanya sama malaikat. Paling ma'rifatnya isim ma'rifat itu lafaz Allah, kan dalam ilmu nahwu itu ada 7 isim dhamir paling ma'rifat. Tapi kata Imam Sibawi, lafaz Allah paling ma'rifat itu araful ma'arif, diajarkan ke murid-muridnya. Sehingga gara-gara itu di alam kubur malaikat nggak nanya ke Imam Sibawi itu seperti itu. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini. Begitupun di bumi ada hal-hal kayak gitu. Pak Karno ini ditiup ubun-ubunnya oleh Ki Holil Bangkalan. Ini pun belum berani membuang 7 kata. Masih tanya murid kakak kelasnya yang lebih senior. Itu muridnya Ki Holil juga. Jadi Indonesia itu lahir dari Ki Holil semua. Ini dari murid-muridnya. Terus akhirnya Pak Karno itu dijawab begini oleh Ki Hasyim Asy'ari. Ya udah tunggu saya 3 hari ya. Itu kata kakak kelasnya. Iya Kiai. Balik dia pulang ke istana. 3 malam itu Ki Hasyim itu istikharah. Per malam itu 2 rakaat. Per rakaat dalam qalbul Fatihah iya kena na'budu wa iyyaka nasta'in 70.000 kali. Habis ulad dhalin amin Al-Kahfi rakaat pertama 41 kali. Rakaat kedua iya kena na'budu wa iyyaka nasta'in 70.000. Itu semalam ya. Berarti semalam iya kena na'budu wa iyyaka nasta'in 14.000. Tambah Al-Kahfi 41, Al-Maidah 41. Atau antara Al-Maidah atau Taubah itu rakaat kedua. Kamu ukur dari matematika itu nggak selesai. Lagian kamu juga kalau membaca nggak kuat, kamu paling Fatihah sekalian paling lah untur jaga di ketojun. Ini kayak apa? Ini berdiri iya kena na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok bisa? Bukan kekuatan fisik biasa. Dan waktu gak mencukupi kalau bukan Ki Hasyim yang membaca. Tapi kalau Ki Hasyim melipat waktu, melipat bumi itu ada ilmunya.
Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu fi juz'in qalil minal lail, baca tafsirnya lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, ay fi juz'in qalil minal lail. Itu saya memperkirakan 3:30 sampai 3:30. Wong balik lagi sampai ke Mekah itu sebelum subuh. Itu fi juz'in qalil minal lail, itu sedikit. Dan diukur dari baliknya sama saya. Makanya jam-jam keramat dia naik kepada Allah itu pulang pergi hanya 1 jam. Itu melipat waktu namanya. Jadi dalam waktu yang pendek bisa melakukan pekerjaan yang panjang. Nah itu orang wali bisa. 3 malam dapat jawaban. Dipanggil Pak Kano. Ke sini Pak Kano. Ya Kiai, ada jawaban Kiai? Ada. Itu dari langit jawabannya ya. Apa jawaban langit untuk Indonesia? Buang. Tak usah tulis. Macam-macam Islam mulai. Si penting lah kau nah. Dia saking kok sing ngucap dia. Oh, Islam. Akhilanon so ngolok salam di mah kencena. Bisa jadi rajin kencena akhilanon. Karena orang ngolok salam dia pas sekah wajib saja purwa. Ngolok salam sunat, aja wajib. Agak baik kewajiban. Kan orang yang tak jawab dosa. Mana akhilanon makin tak jawab tak dosa. Apa kencena akhilanon? Tegur sapa atau waddud bil mu'minin. Atau waddud bil mu'minin itu roh idkhulus surur fi qalbil mu'minin. Itu ajaran Rasulullah. Rasulullah itu tanya ke sahabat-sahabatnya, ala ukhbirukum bi afdal minas salat wa siyam wa sadaqah. Qalu bala ya Rasulullah. Ini sahih. Qala islahu dzatil bain fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Wahai sahabat-sahabatku, itu sebenarnya murid, tapi dia tawadhu, tidak pernah panggil muridku, tapi sahabatku. Tapi sahabatnya juga tahu diri, tidak pernah merendahkan Rasulullah sebagai gurunya, meskipun bilang teman. Terus, apakah kalian ingin tahu suatu perbuatan yang lebih utama dibandingkan sholat sunnah? Kalau bilang sholat sunnah ada tahajud di dalamnya ya, dan segala macam sholat sunnah dan sedekah. Siapa yang tidak tahu kedahsyatan sedekah? Orang mati dalam kubur itu menyesal kalau nggak pernah sedekah di bumi. Orang masuk surga menyesal kalau tak pernah sedekah di bumi. Dan puasa sunnah. Siapa yang tidak tahu kedahsyatan puasa sunnah? Abahnya Kiai Masyari Kiai Asy'ari Kiai Isbat Penyanyar. Puasa berapa? Lahir generasi seperti apa? Ini ada perbuatan yang bisa mengalahkan itu semua. Kata Rasulullah kepada sahabat. Sahabat menjawab, sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul, kami ingin tahu apa itu. Qala, Rasulullah menjawab atau menerangkan, islahu dzatil bain. Jaga hubungan baik dengan orang lain. Contohnya, kelenun. Icong, kan baik. Baiknya ajaran Rasul, kelenunnya enggak. Tapi dengan cara kelenun kita bisa baik dengan tetangga. Coba tak kelenun, kok abi tetangga. Lalu buta kelanunan pan fukari kan mun labu torot. Akhirnya kelanun menjadi media menuju Islam. Medianya kalau tidak dijalankan Islamnya tak jalan, maka medianya menjadi wajib. Kata ulama usulul fiqh, ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Kamu wajib naik loteng, tapi kan harus pakai tangga. Kan nggak ada perintah naik tangga. Tapi kalau nggak pakai tangga, nggak bisa kewajiban tangga menjadi wajib. Itu kaidah. Lain lagi takwil, lain lagi kias. Tidak boleh bilang kepada kedua orang tuamu, tidak boleh membentak. Kalau memukul kan tidak ada ayatnya. Jadi orang yang sok tek itu kalau disodorkan pertanyaan, boleh nggak memukul orang tua? Nggak boleh. Mana ayatnya? Nggak ada. Boleh nggak berzina? Nggak boleh. Mana ayatnya? Nggak ada. Yang ada jangan mendekati, bukan jangan berzina. Pakai apa itu? Pakai kias. Kalau mendekati saja nggak boleh, apalagi berzina. Apa mendekati? Udah tidur ya? Itu mendekati itu. Iya nih, enggak tidur saya. Mikir apa? Mikir kamu. Atau begini tidur. Bodinya itu kayak apa ya? Itu zina angan-angan itu. Itu udah dosa itu. Ayo, mau bilang Allah ada? Mana ayatnya di Quran? Enggak ada. Enggak ada ayat Allah wujudun. Enggak ada. Yang ada itu wal awwal wal akhir. Lah kalau ada ini kata Abu Hasan Asy'ari, berarti wujud. Kalau udah ada barangnya, masa ada yang awal, yang akhir? Siapa yang awal? Berarti ada. Lah ada itu pemikiran ulama. Tapi coba bilang tidak ada, ateis kamu. Tapi kalau tanya ayatnya, tidak ada. Makanya jangan sok Quran hadis saja nggak cukup, adik-adik. Apa pertanyaan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Ya Mu'adz, bagaimana kamu memutuskan perkara di zaman kalau ada masalah? Pakai Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak ada, ya maksud itu secara teks lah. Kemampuan Mu'adz gak mampu menjangkau lah metateknya. Ya pakai sunnahmu ya Rasul. Kalau tidak ada di sunnah saya, ajtahidu bi ra'yi. Saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Shadaqta ya Mu'adz. Dadanya Mu'adz. Dan ini dijadikan dasar oleh ulama, lahirnya kerangka-kerangka ulumul Quran, ulumul hadis, usulul fiqh, qawaidul fiqh. Dan ini nggak bisa dibantah, kuat itu.
Jadi ada seorang raja kirim surat kepada Imam Syafi'i, bagaimana cara memahami Al-Quran. Imam dijawab, jawabannya itu sampai jadi tebal, disampul, diberi judul surat balasannya itu. Pertanyaannya 1 lembar, bagaimana cara memahami Al-Quran. Jawabannya kitab risalah. Jadi risalah Ushulul Fiqh itu milik Imam Syafi'i, kitab usulul pertama kali itu jawaban dari suratnya seorang raja yang ingin tahu bagaimana cara memahami Al-Quran. Suratnya Imam Syafi'i ya dibaca ya lama, akhirnya alim rajanya itu. Contohnya tadi di dalam kitab risalah. Jadi kias aulawi, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kalau mendekati saja nggak boleh, apalagi berzina. Jadi lahirlah hukum tidak boleh berzina dari kias, bukan dari Quran. Kias ke Quran gitu adik-adik. Inilah Indonesia dibangun di atas kerangka-kerangka seperti itu sudah alim. Saya saja ujung-ujungnya udah ngerti sedikit-sedikit, apalagi yang pangkal-pangkalnya itu dan seperti itu, yang sudah tembus langit waktu bisa dilipat gitu, mau dilawan. Modalnya cuman hafalan, terjemahan, istikharah yang enggak, mungkin nafsu itu ya runtuhlah. Wong hawa nafsu mau melawan hati nurani. Wong pohon-pohon yang nggak bisa berdiri sendiri mau lawan pohon kurma. Wong kalimatun khabisa mau lawan syajarat kalimatun thayyibah, mau melawan syajaratun thayyibah, syajaratun khabisa. Fakta berbicara, argumen nggak terima fakta, bisa ditolak, nggak bisa. Dan ada yang jaga Pancasila ini, NU, Muhammadiyah, HMI, PMI, IMM, dan yang lain. Di timur ada Nahdlatul Wathon, nggak dibubarkan. NU nggak dibubarkan, Muhammadiyah nggak dibubarkan, Nahdlatul Wathon nggak dibubarkan. Kenapa? Apa tadi kamu? Partai ngapain? Partai dibubarkan. Wong itu ideologinya tidak menentang negara kita. Wong korupsi, kalau korupsi sebentar-sebentar dibubarkan, ada korupsi dibubarkan, ada narkoba, ya ada organisasi di Indonesia ini. Sekalian Islam dibubarkan, wong umat Islamnya banyak jadi maling. Jadi negara itu pakai pertimbangan tidak ada tekanan, rasional, faktual, itu hukumnya jelas itu. Ya kalau mau dibubarkan bilang saja partai ini mendukung komunis, pasti bubar. Besok ini bubar. Coba suruh bilang begitu. Tapi kalau hanya korupsi yang enggak, bahaya kalau sebentar-sebentar dibubarkan. Ini apa namanya? Piranti-piranti pendukung negara. Sebentar-sebentar dibubarkan itu kan namanya anak-anak emosian. Oh sebentar. Kalau berarti kalau dibubarkan memang sudah bukan main-main. Dan saya tidak mau cerita itu. Kalau mau cerita lepas dulu ini. Saya mau cerita. Kalian ini kurang cerdas, mau bertanya hal-hal yang riskan kalau saya direkam. Memangnya saya bodoh. Kalau saya tidak bodoh tidak jadi pemateri K2. Adik-adik sekalian. Lain kali ya mohon maaf ya kan saya seniornya ya, tidak apa-apa saya kritik ya. Cara berpikir itu seperti itu adik-adik sekalian ya, tidak apa-apa lah belajar. Tolong ikut LK2. LK2 itu puncak idealisme anak HMI yang formal. LK2 secara personal kamu tuh membaca, jangan merasa cukup, itu sombong. Merasa cukup itu sombong, lebih baik merasa kurang, itu tawadhu. Semangat membaca, semangat belajar adik-adik, baca aja, belajar aja, itu seperti itu adik-adik sekalian. Jadi saya minta sementara ini cukup, tapi kalau mau dia